Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika kita diperdengarkan kekuasaan Tuhan, maka hati yang keras menjadi lembut, yang kacau menjadi nikmat. Tapi kan tidak setiap saat, ya. Tapi kan kita latihan terus ini, latihan. Contoh, ketika abang mau zikir, abang mau tertib, coba manggil nama Allah nggak connect, sering nggak connect. Manggil nama Allah anta, ya Allah kok kosong aja, waduh. Ini kemana nih si Ruhi ini, ya? Nah, abang cari jalan, abang cari di YouTube dia apa, abang ada rekaman, ada lagu abang cari sesuatu yang menyentuh pikiran abang dulu, entah lagu kerohanian, entah ceramah, entah apa aja deh. Kalau cari-cari begitu abang dengar, menyentuh langsung ke otak ini, apa rasanya, apa namanya? Ya tersentuh lah ya, tersentuh, balik abang ke musola lagi, abang gas baru di situ. Nah, kita mesti cari kiat-kiat. Kalau enggak, kita begitu panggil nama Allah blank, enggak akan bisa. Butek dipaksa, jangan. Caranya menghindar dulu, berhenti dulu, cari sesuatu yang kira-kira enak. Mamanya abang ada buat lagu kan, buat lagu sendiri. Nah, kalau abang buntu, abang dengerin lagi, abang nyanyi sendiri. Begitu masuk lagi, sikat lagi. Itu cara kiat-kiat. Jadi tidak selamanya abang pun bisa connect, enggak selamanya. Ada waktu-waktu tertentu kita blank, ya. Nah, kayak tadi pas sinyal kebuka, begitu dengar rasanya wah ya, bukan tenang, bukan adem, itu rasanya ada sesuatu yang memang nikmat, itu luar biasa itu. Sebelum ada yang bertanya lagi, abang sambung dari sore tadi. Abang ada pembicaraan di ruang Astra Jingga. Ada beberapa hal yang menarik yang bisa abang sambungkan pada pagi hari ini. Yang pertama mengenai ruhi, supaya para pengayom tidak salah dalam menilai, tidak salah dalam menempatkan diri, tidak salah dalam pemahaman. Ruhi itu sudah kita ulangi berkali-kali. Ruhi adalah zatnya Allah, zat kuasanya Allah, sinar kuasa Allah, juga perwakilan Allah di setiap diri manusia. Ruhi pun ada di dalam binatang, juga tumbuh-tumbuhan dan makhluk lainnya. Ruhi itu ada, cuma beda-beda kelas kapasitas. Kalau orang bilang pangkatnya ruhi yang di manusia itu yang memang luar biasa. Dan perlu digarisbawahi bahwa ada pendapat seperti manunggaling kaulo Gusti, ya, bersatunya bersamanya antara Tuhan dengan kita. Lantas ada juga ayat mengatakan aku lebih dekat daripada urat leher. Aku itu seolah-olah Tuhan, seolah Allah. Nah, ini yang perlu kita tekankan di sini, bahwa aku yang disebut itu bukan Allah, melainkan keberadaan si ruhi itu sendiri. Jadi Allah ini, kalau kita mau ambil satu kalimat Allah, berarti Allah ini adalah Sang Maha Pencipta, yang maha dari segala maha. Sedangkan si ruhi adalah bagian kecil daripada Allah itu sendiri. Walaupun dalam Quran yang sudah disahkan negara, pemahaman ruhi itu adalah ruh dalam kurung ciptaan Allah atau ciptaan Tuhan. Nah, ini yang sedikit berbeda dengan kita, tapi kita tetap akan mempertahankan bahwa ruhi bukan ciptaan Allah. Ruhi melainkan bagian kecil daripada Allah itu sendiri. Dan dia yang membawa, yang mengawal kita bahkan dalam diri kita masing-masing. Ruhi ini juga yang menuntun dan mengawasi dan mengatur kita dalam hidup ini sesuai dengan kehendak, ketetapan dari Sang Maha Kuasa. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ruhi itu bisa diajak negosiasi, ruhi bisa diajak damai, ruhi bisa dibujuk rayu,
atas ulah sikap dan manusia. Ruhi tetap tugasnya hanya menjalankan perintah dari pemiliknya juga, karena dia hanya bagian daripada Allah itu sendiri, maka dia hanya melaksanakan perintah apa yang sudah tertulis dalam kitab masing-masing. Di samping itu, kita juga sudah merasakan selama ini buah ruhi itu kita rasakan dengan baik. Maka tidak mustahil ruhi itu menjadi kawan kita juga, menjadi sahabat kita juga, menjadi pimpinan kita juga, kadangkala menjadi lawan kita. Ini sebuah dinamika di dalam kehidupan kita bersama ruhi. Maka kalau kita menceritakan hal ini kepada orang di luar yang tidak merasakan, ini akan sia-sia dan percuma. Sebaiknya simpan pengetahuan ini dengan baik untuk diri masing-masing, kecuali bagi mereka-mereka yang berminat, berkeinginan, berkehendak, ingin tahu soal ruhi itu seperti apa. Jadi jangan diperdebatkan di luar soal ruhi ini, karena dalam pemahaman kita sampai saat ini, sedunia, dalam dunia Islam, satu dunia, bukan di Indonesia, pemahaman kita yang sangat berbeda tentang ruhi ini. Jadi kalau andai kata orang tidak bisa menerima pemahaman kita, itu adalah sangat-sangat wajar, karena memang sedunia ya seperti itu. Kalau dibilang salah, mungkin kita yang harus dibilang salah. Mereka kan semuanya benar, karena mereka lebih banyak. Mengingat kita juga merasakan ruhi itu, apabila ada sebuah tuduhan salah, ya itu urusan dia. Tapi kita merasakan bagaimana ruhi ini selama ini menuntun kita, membimbing kita, memimpin kita dalam hidup. Yang suatu hal mustahil bagi orang luar. Tapi kita bertahun-tahun bukan hanya cerita, tapi bukti yang kita rasakan. Berkumpulnya kita malam ini juga, sudah beberapa hari ini juga, semua karena ketentuan dia, semua karena tuntunan dan bimbingan ruhi itu sendiri. Ya jelasnya pasti di atas kehendak yang Maha Kuasa. Jadi hati-hati, ruhi ini jangan sampai nanti mengatakan bahwa di dalam diri kita ada Tuhan, di dalam diri kita ada Allah, Allah bersama kita, bersatu dalam diri kita. Ini Allahnya kecil banget. Kita jangan bisa mengecilkan, karena Allah ini sesuatu yang maha dari yang maha. Allah tidak bisa disamakan dengan unsur apapun. Allah tidak bisa ditempatkan pada tempat manapun. Allah tidak bisa dibuat dengan bilangan apapun. Jadi Allah ini adalah sesuatu yang tidak terbatas, non-limit. Maka jangan dikecilkan lagi nama Allah ini. Maka sesungguhnya apabila kita menyadari dengan baik, kita sebetulnya tidak layak, tidak pantas ingin bertemu Allah, ingin bersama Allah, mencintai Allah. Ini sebuah bahasa yang didramatisir. Ini bahasa angan-angan. Itu bahasa halusinasi. Sebetulnya kita sudah disiapkan Allah, ada perwakilan Allah dalam diri kita. Ya sudah dengan dia. Kenapa kita ingin melompat terlalu jauh? Apakah kita tidak berkaca diri, kita ini siapa? Kita ini manusia yang seperti debu yang berterbangan di hadapan Allah. Tapi kita merasa penting di hadapan Allah. Ini luar biasa anehnya manusia. Padahal Allah telah menganugerahkan kita hidup. Kita diberikan pendampingan yang luar biasa. Dikawal luar biasa oleh sang ruhi tadi. Yang punya kekuatan juga luar biasa. Jadi abang menggarisbawahi bahwa ruhi dengan Allah itu jangan dibuat sama. Ya, ketika kita memanggil nama Ya Allah, ketika kita memanggil Allah, apapun nama Allah yang kita panggil, maka si ruhi akan menyambut panggilan tadi. Bukan Allah yang maha tadi, hati-hati. Kita tetap berpedoman bahwa di dalam diri kita masing-masing ada perwakilan Allah yang sudah kita rasakan dan bukan katanya. Maka dalami dengan baik,
dekati lagi dengan baik, akrabkan lagi dengan baik, sehingga kita bisa merasakan seutuhnya kiprah dan kepemimpinan, bimbingan daripada si Rudy tadi sampai akhir hayat.